Do you find that Mr. Depp has proven that Ms. Heard acted with actual malice? Yes! Do you find that Mr. Depp has proven all the elements of defamation? Yes! If this is your verdict, please answer yes. Yes! We go to the judges' scorecards for a decision. All judges score this contest for the winner by unanimous decision, Johnny. Alhamdulillah. You feel this? Objection, Your Honor. Leading I think I can bring calls for it out. speculation. It's still leading. I'll sustain the objection. Okay. Do you recall? I'm trying. Objection, Your Honor. Hearsay. Sustain. Objection, Your Honor. Speculation. All right, I'll sustain his speculation. Objection, Your Honor. Hearsay. Your Honor said I could redirect after the cross-examination. When she... Objection, Your Honor. Hearsay. I'll sustain the objection. Next question. Next question. Yeah, okay. I don't have any more questions, Your Honor. I have rules on how castmates can talk to me. Objection, Your Honor. She has no castmates. I use my platform to advocate for others that don't have the platform that I have. Objection, Your Honor. She has 300 followers. I want my life back. Objection, Your Honor. Relevance. Nobody knew her before this trial. I don't Objection, know. Your Honor. Hearsay. I'm a survivor. I'm not gonna give up. I'm not gonna stop. I'm gonna work harder. Objection, Your Honor. That is a Destiny's Child song. I miss my dog. Objection, Your Honor. Relevance. Lack foundation. Speculation. Hi, how is it going, guys? Welcome back to my channel, Alina di USA. Di channel ini, aku banyak membahas tentang lifestyle, pendidikan, sosial, dan budaya di Amerika dari sudut pandang orang Indonesia. Jika topik seperti tinggal di luar negeri, bekerja, studi, dan menikah dengan orang luar adalah sesuatu yang kalian minati, maka channel ini cocok buat kalian. Thanks for stopping by, subscribe and like are highly appreciated. Thank you, enjoy the video. Masih tentang kasus Johnny Depp dan Amber Heard, dan ini adalah lanjutan dari part-part yang sebelumnya. Mungkin aku perlu sedikit menjelaskan di sini tentang kasus defamation di Amerika itu harus memenuhi beberapa unsur, yaitu nomor 1, pihak yang tertuduh harus terbukti berbohong. 2, pihak yang tertuduh harus terbukti berbohong dan melakukan kebohongannya ke pihak ketiga. Lalu yang ketiga, tertuduh harus terbukti dalam berbohong itu dia tidak memikirkan dampaknya kepada orang yang dituduhkan. Yang keempat, korban harus terbukti mendapatkan reputasi buruk atau kehilangan pekerjaan atau kehilangan mata pencahariannya akibat dari tuduhan si tertuduh. Dan yang kelima adalah mirip-mirip sama yang keempat, harus terbukti bahwa kebohongannya mengakibatkan kerusakan reputasi dan nama baik ataupun fisik. Nah, menurut kalian salah satu dari 5 unsur tersebut atau 5-5-nya terpenuhi nggak di kasusnya JD ini? Ayo kita sama-sama urai dari minggu kedua sampai closing. Dari minggu kedua sampai closing ini kita mengetahui banyak sekali fakta-fakta yang mengejutkan yang dibawa oleh JD maupun AHA. Kita mulai dulu dari JD ya. JD membawa bukti berupa saksi-saksi kunci maupun saksi-saksi expert atau saksi profesional. Saksi kunci yang dibawa JD ini terlihat sangat-sangat kredibel, tidak bias, hanya 1 atau 2 orang saja yang kelihatannya bias, tapi itu pun tidak terlalu merusak jalannya pengadilan. Jangan ganggu sayang. Lalu di sini juga terbongkar adanya kesepakatan antara ACLU dengan Amber Heard bahwa sebetulnya op-ed atau artikel yang dibuat oleh Amber Heard ini sudah dipertimbangkan dimasak sama mereka berdua, pihak ACLU dengan AHA, untuk diposting untuk mendapatkan simpati rakyat.
And isn't it true that Ms. Heard's advisors initially revised the draft to remove any reference to Ms. Heard's marriage or divorce? I recall a number of email communications back and forth among ACLU personnel and Ms. Heard's attorneys where they were suggesting edits to the op-ed relating to matters covered in the NDA. And then isn't it also true that there were some at the ACLU who expressed their belief that excising those references to her marriage and divorce from Johnny Depp made the op-ed less impactful, correct? It is correct. That is correct. Tujuannya ACLU ini sebetulnya tidak jelek. ACLU membutuhkan exposure dari selebriti tentunya yang sudah setuju untuk itu kan harus disiarkan ya supaya orang jadi sadar dengan motifnya ACLU. Sebetulnya ACLU tidak jahat ya di sini ya. Jadi ini adalah lembaga nirlaba yang banyak menolong orang-orang dan dengan adanya seorang artis ya bayangin aja ya dan itu kan baik buat ACLU, semua orang jadi mulai sadar dan menginginkan terinspirasi untuk melakukan hal baik yang sama seperti AHA gitu. Oleh karena itu ACLU mengangkat si AHA ini menjadi ambasadornya dia. Sementara Amber sendiri punya agenda tersendiri di mana dia pada saat itu menginginkan exposure cuma berbeda ya, yang satu untuk sosial untuk menarik simpati massa, yang satunya lagi adalah untuk mengenalkan dia karena dia memang bukan artis yang terkenal kan ya. Jadi si Amber Heard ini menginginkan exposure dari donasinya dia itu satu untuk membuat filmnya dia tuh jadi ngetop ya. Jadi orang kan ingin tahu siapa sih orang yang mendonasikan jutaan dolar. Nah, film yang pada saat itu ingin dipublish itu adalah Aquaman. ACLU juga minta agar publikasi ini, artikel ini jangan sampai menyinggung siapa-siapa, terutama JD, karena mereka berdua sama-sama tahu bahwa artikel ini sebetulnya untuk menyinggung JD. By the way guys, katanya produserku aku harus dandan kayak gini supaya mirip AHA. Udah mirip belum? Anyway. Jadi terbukti ya bahwa artikel yang dibuat sama AHA di The Washington Post itu jelas-jelas untuk JD dan mereka sangat hati-hati untuk sengaja tidak menyebut namanya JD supaya tidak terjadi tuntutan gitu. Dua-duanya nggak mau ada tuntutan, tapi dua-duanya menginginkan publikasi di situ. Aku sudah sebutkan kan sebelumnya kenapa pengadilannya dilakukan di Virginia. Jadi selain Virginia punya undang-undang anti-slap, jadi kalian nggak boleh menyakiti fisik orang. Di Amerika kalian nggak boleh menyakiti fisik orang, tapi di Virginia undang-undangnya tuh berlipat-lipat gitu, berlapis-lapis. Sekaligus The Washington Post itu markasnya ada di Virginia, makanya harus dilakukan di Virginia. Sebetulnya sih bisa di mana saja lewat Hollywood nuntut gitu ya, di California juga bisa, tapi sengaja dipilih benar-benar sama timnya JD untuk dilakukan di Virginia karena cukup menguntungkan buat mereka. Di pengadilan ini juga terbukti alasan AHA mengajukan perceraian adalah karena sebetulnya dia sudah tahu bahwa JD akan file for divorce. You wanted Mr. Depp's money. Didn't get it, wasn't interested in it. I loved Johnny, that's why I was with him. You wanted praise for donating the money, right? That's incorrect. You wanted good press. In general, one does want good press, yes. You wanted to seem altruistic publicly. Wasn't my interest. My interest is in my name and clearing my name, and at the time I was being called a liar and my motives were being questioned. I did see it as important to clear that up. I wanted to make a statement to make sure that there was not any doubt that I couldn't be labeled these things just because Johnny was a bigger star and had more publicity reach. You wanted to remind everyone of your claims of domestic violence against Mr. Depp, right? No, I wanted to move on with my life. You wanted to make those claims seem believable.
They are believable. They were You wanted them to be seen, you wanted to be seen, as a noble victim of domestic violence. I have never wanted to be seen as a victim. Nor have I ever called myself one. You testified under oath that, quote, the entirety of your divorce settlement was donated to charity, end quote, didn't you? That's correct. I pledged the entirety. No. Ms. Heard, my questions. Your counsel will have time to redirect you after. You testified under oath, quote, the entirety of your divorce settlement was donated to charity, end quote. That is correct. I pledged the entirety. I'm going to move to strike everything after yes. All right. There's nothing to strike here. No. Ms. Hurt, this is really inappropriate. I'll sustain the objection and we'll just move forward. Thank you. Let's move forward. Next question. Kronologisnya seperti ini. Kalian ingat aku cerita bahwa Amber ulang tahun, jadi telat datang, marah-marah. Akhirnya besoknya dia kasih prank berupa dan beberapa hari kemudian JD kehilangan ibunya meninggal. Menurut JD ya, dia mengakui bahwa pada saat itulah dia sadar hidup tuh nggak lama-lama, kita harus berjuang. Oleh karena itu aku nggak mau terus-terusan jadi korban kekerasan. Aku harus keluar dari toxic relationship ini, dan dia saat itu kontak si AHA bahwa dia bilang ayo kita putus baik-baik. Ada buktinya juga di pengadilan ya, dia ngomong kayak gitu. In her elder years, Mr. Depp moved his mother to California, and he moved her to Los Angeles right across the street from his house so his two children could get to know her. He hired nurses for his mother. He made sure to take care of her and to make her comfortable. She never went to hospice. She had the nurses make her comfortable to the day she died. And from those humble and difficult beginnings, Mr. Depp grew into one of the greatest actors and movie stars of his generation. Yang lagi-lagi didinai oleh AHA. Jadi rangkuman kronologisnya according to Johnny Depp adalah telah terjadi banyak sekali kekerasan selama masa singkat pernikahannya dan masa pacarannya ya, dimana si AHA ini kalau misalnya marah dia nggak bisa, dia lepas kontrol gitu kan. Tapi JD merasa dia ingin seperti ayahnya, bertahan, tidak melawan, tidak menyakiti perempuan, karena di persidangan ini ketahuan JD ini punya ibu yang mirip-mirip sama AHA ya, abusive, mulutnya kasar, suka mukulin JD gitu. Disitulah dia sadar ini nggak bisa diterusin lagi. Dia putuskan 1 atau 2 hari setelah orang tuanya, ibunya meninggal ini, dia ngomong sama si AHA, dan AHA-nya nggak terima ya, dia marah, dan 2 atau 3 hari kemudian dia datang ke polisi untuk mengajukan bahwa dia adalah korban kekerasan rumah tangga. Sebelum lapor ke polisi, di pengadilan ini juga terbukti bahwa AHA menghubungi TMZ. TMZ ini adalah semacam stasiun TV yang berfokus terhadap gosip-gosip artis, tapi gosip artisnya itu bukan gosip abal-abal gitu. Jadi dia terpercaya. Kenapa dia besar itu karena kalau TMZ yang ngomong pasti benar gitu. Kalau di Indonesia mungkin apa ya namanya ya, lambe turah gitu ya. What was your team of paparazzi supposed to do while they were at the Los Angeles courthouse on May 27th, 2016? Their objective was to capture her leaving the courthouse, and then she was going to sort of stop and turn towards the camera to display the bruise on the right side of her face, the alleged bruise. Your lies have been exposed to the world multiple times, right? I haven't lied about anything I've been here to say. When you told this jury under oath that you had no idea that the paparazzi would be at the courthouse on May 27th, 2016, you didn't expect a TMZ employee to show up to testify that TMZ had been alerted that you would be at the courthouse and knew exactly which side of your face to take a picture of. I know how many people will come out and say whatever for him. That's his power. Nah, jadi TMZ punya SOP yang ketahuan di pengadilan ya. SOP-nya adalah jika ada artis yang cerai, ada artis yang mukulin seseorang dan segala macam itu, mereka nggak akan pernah meliput kecuali jika orang tersebut yang berada dalam masalah itu yang menghubungi mereka gitu. He finds out about the divorce filing
or my intention to do so from some other source other than TMZ, which was alerted. You slipped up there, didn't you, Ms. Heard? You let it slip out that TMZ had been alerted to your filing of the domestic violence restraining order, didn't you? I disagree. That's not what I'm talking about. TMZ is the same outlet that you released the video of Mr. Depp attacking the kitchen cabinets the day before this deposition was taken, wasn't it? I didn't do that. I don't know how to do TMZ owns the that. copyright to that video now, doesn't it? Saksinya banyak ya, nggak mungkin semuanya aku ceritakan di sini. Tapi intinya semua saksi bilang, ya Johnny Depp memang punya ketergantungan terhadap alkohol dan obat-obat terlarang gitu ya, dan dia memang sedang dalam penyembuhan. Itu nggak didinai sama JD, tapi mereka satu pun saksi, baik yang dari si Amber maupun saksi kunci ya, maupun dari saksi JD, nggak ada yang pernah bilang bahwa JD pernah melakukan kekerasan fisik terhadap AHA maupun terhadap orang lain. Marah-marah mah iya normal, tapi kalau mukul mereka nggak pernah lihat. Satu-satunya yang bilang bahwa JD ini mukul si AHA adalah adiknya AHA sendiri gitu, yang sebetulnya nggak kredibel ya gitu. Dan lucunya testimoninya itu aneh gitu. Jadi si adiknya namanya Whitney ini, dia bilang si JD ini mukul AHA dari kiri gitu kan, sementara testimoninya si AHA bilang aku mukulnya dari atas. Si AHA waktu dia take a stand dan ditanya kamu ngerasa apa, itu macem-macem ceritanya gitu, bertambah terus. Perasaan sebelumnya di laporan yang sebelumnya kamu bilang apartemennya berantakan. Saya kan nggak ingat, udah lama kejadiannya. Selalu begitu gitu. Tapi hal-hal yang bahwa si JD ini jahat, mukulin dia dan segala macam itu dia hafal semua. Terus yang paling mengerikan gitu, dan tapi aku nggak percaya sama sekali karena ini publik Amerika juga kayaknya 90% juga nggak percaya karena kelihatan sekali. Bahkan anakku ya yang nggak suka gosip gitu, pas dia lihat kenapa ya mukanya gini saat kita sedih itu, kita nggak bisa, we cannot deny our face become really ugly gitu ya. 6 tahun yang lalu si AHA bilangnya bahwa dia sering dipukul 2 atau 3 kali, tepatnya 14 kali dipukul sama si JD. Di persidangan yang sekarang ceritanya jadi berkembang. Pengacaranya si Johnny Depp ini kan jago banget ya. Kayaknya emang keren banget, namanya Camille Vasquez. Objection, Your Honor, leading. Your Honor, Objection, Your Honor, lack of foundation. Consultation with an ENT specialist relating to your nose. Objection, leading. Sustained. Foundation, hearsay. What if anything? It's not the cure-all. It's sustained. Objection, Your Honor, hearsay. I'm not asking her to tell what they said. Yeah, I'll sustain the objection. Lalu kita mencoba membahas yang AHA ya. AHA juga membawa saksi-saksi kunci, di mana semua saksi-saksi kuncinya seperti yang tadi aku bilang, mereka selalu bilang bahwa nggak pernah ngelihat JD mukul, kecuali adiknya si AHA tadi ya bilang pernah melihat JD mukul. Bahkan saksinya pun ada yang ngeberatin si AHA gitu, lucu juga gitu. Jadi teman dekatnya yang tinggal di apartemennya si penthouse-nya JD for free ini, pernah ada kejadian di mana mereka berdua berdebat dan si AHA nggak terima dan itu dia mukul si Rocky, nama temannya itu Rocky Pennington. Buktinya itu sudah numpuk ke Amber bahwa dia memang punya sejarah melakukan kekerasan terhadap banyak orang, nggak cuma ke JD tapi ke temennya sendiri, ke asistennya, bahkan ke mantan istrinya dulunya. AHA ini bisex ya. Ketika ditanya sama pengacaranya si JD, kenapa kalau terjadi kekerasan setiap saat sama kamu, dipukulin dan segala macam, bahkan si JD ini kan sering pakai cincin dukun yang gede-gede gitu. Katanya kamu pernah ditonjok sampai hidungnya patah dan segala macam. Kenapa nggak ada bekas? Apalagi dengan cincin sebanyak itu pasti harusnya ada bekas. Mana bekasnya dan mana buktinya? Ada buktinya.
Di mana? Nggak harus aku dong yang cari buktinya. Terus siapa? Ya pengacaraku, bukan salahku kalau misalnya sampai sekarang nggak ada buktinya. Jadi intinya adalah nyalahin orang. Nah, kalau kalian lihat adegannya itu, si pengacaranya itu pas dibilang ya ini bukan salahku, pengacaranya gini. Jadi lucu lah pokoknya. Terus habis itu si Camille ini dengan sangat feisty ya, sangat tajam bilang, oke, jadi Anda ingin bilang bahwa polisi salah, Johnny Depp salah, teman kamu salah, saksi-saksinya jadi salah dan segala macam. Kecuali kamulah satu-satunya yang benar. Terus pas dia cerita tentang kejadian dia mukul si JD, itu dia bilang dia hanya ingat kejadian JD mukul Kate Moss. Kate Moss kalian tahu model di tahun 90-an ya. It was kind of a long time ago. Itu para timnya JD tuh bahagia banget, bangga, yes gitu. Karena sebetulnya mereka nggak boleh manggil saksi yang nggak ada hubungannya. Tapi kalau si AHA yang ngomong duluan, itu jadi bisa dipanggil karena nggak boleh kata siapa. Jadi kalau si AHA bilang, ingat si Kate Moss pernah bilang dia dipukul JD. Nah, pengadilan bisa panggil Kate Moss untuk menjadi saksi. Bener nggak yang dibilang sama si AHA ini gitu. Dan Kate Moss dipanggil, lovely, 3 menit doang. If anything happened when you were in Jamaica with Mr. Depp? We were leaving the room and Johnny left the room before I did, and there had been a rainstorm, and as I left the room I slid down the stairs and I hurt my back. How did you... I apologize, Ms. Moss. Please continue. And I screamed because I was because I didn't know what had happened to me and I was in pain. And he came running back to help me and carried me to my room and got me medical attention. Did Mr. Depp push you in any way down the stairs? No. During the course of your relationship, did he ever push you down any stairs? No, he never pushed me, kicked me, or threw me down any stairs. AHA jadi makin kelihatan bullshitnya dari banyaknya data-data yang penting yang dia lupakan. Nah itu kejadian dan semoga juri bisa lihat ya. Tapi seperti yang aku awal bilang, memang sulit sekali menang jika tidak terbukti bahwa tulisan itu bukan untuk JD. Jika si pengacaranya JD ini nggak bisa membuktikan bahwa JD ini tidak pernah melakukan kekerasan fisik sama AHA, jadi satu kali aja JD melakukan kekerasan fisik, berarti gagal sudah gitu. Walaupun misalnya 100 kali si AHA mukulin JD, tapi kalau 1 kali si JD ketahuan mukul balik, itu berarti semua tuntutannya batal demi hukum. Karena memang si AHA nggak bohong saat menulis artikelnya bahwa dia pernah survive dari kekerasan rumah tangga gitu kan. Jadi kan memang benar kan, jadi dia nggak bohong. Nah itu yang harus dibuktikan. Inilah sulitnya pengadilan ini, kenapa bisa sangat panjang. Di closing tadi aku ngelihat hakimnya mengingatkan para juri untuk boleh menggunakan common sense. Common sense itu apa ya, logikanya gitu, nalurinya lu gitu. Yang benar siapa, yang salah siapa, tapi tetap bersandar pada bukti-bukti yang ada gitu. Jadi jangan bias karena lu suka sama Amber atau lu suka sama JD gitu. Kembali lagi ke unsur-unsur penuntutan hukum ini, menurutku pengacaranya si JD ini melakukan pekerjaan yang baik ya. 5 unsur yang harus dimiliki dalam kasus defamation itu terjadi, bahwa AHA melakukan kebohongan, banyak sekali bukti-bukti bahwa AHA melakukan kebohongan. Terus habis itu AHA melakukan kebohongannya kepada pihak ketiga, itu jelas gitu ya, jadi ke media. Terus setelah terjadi akibat kebohongannya itu reputasinya seseorang rusak, terus bahkan membuat dia kehilangan pekerjaan atau kehilangan uangnya, sudah jelas. Si JD dipecat dari Pirates of Caribbean dan Grindelwald, dibuktikan dengan sangat baik dengan saksi ahli yang dibawa sama JD, banyak sekali itu ya. Kebohongannya mengakibatkan kerusakan fisik, oh jelas ya, sampai kehilangan jari kurang apa lagi gitu kan, dan kerusakan reputasi itu sudah terjadi.
Cukup sebetulnya 1 dari 5 ini, tapi kalau misalnya 5-5-nya ada itu akan lebih bagus. Sayangnya AHA juga di closing juga kelihatan bagus sekali tadi ya pengacaranya. Jadi dia seperti bilang gini, "Dear jury, kalian yang ada di sini harus pahami bahwa kalau kalian membela si JD, berarti kalian seperti meminimalisir korban kekerasan yang kebetulan nggak punya bukti." Ada kan orang-orang yang disakiti tapi dia nggak punya bukti. Come on, apakah ini terjadi sama Amber? Logikanya gini, kamu artis, kamu cukup cerdas, teman-temanmu pun tinggal di penthouse yang sama, yang dibayarin sama suamimu atau mantan suamimu gitu. Mana ada orang yang tukang mukulin istri yang ngebolehin orang lain tinggal bareng sama dia, karena kan bisa jadi bukti. Yang paling parah itu adalah saksi-saksi ahli yang dibawa sama Amber. Jadi saksi ahli ini adalah orang-orang expert ya, misalnya dokter, pengacara, akuntan, kayak gitu ya, untuk membuktikan benar tidak klaim yang dituduhkan gitu. Jadi si Amber ini bawa psikolog, bawa psikiater, segala macem, dan itu oh my god so funny gitu untuk dilihat. Kelihatan mereka kredibel sebetulnya. S3 bayangin ya, dari universitas ternama, pengajar, tapi begitu di pengadilan mereka terlihat sangat bias. Kayak contohnya forensik psikiater Dr. Hughes yang bilang begini, Amber ini korban kekerasan, Amber ini ngalami ini. Dia jelas-jelas kelihatan sekali korban kekerasannya. Dari mana? Katanya si Amber. Maksudnya kamu expert. Kalau cara kayak gitu gue juga bisa bilang gitu. Tapi aku melihat kenapa sih timnya AHA nih, tim pengacaranya AHA ini nggak bisa menyajikan saksi-saksi yang kredibel. Mungkin kekurangan dana, itu nomor 1. Lalu yang nomor 2, menurutku karena kasusnya sendiri sudah sangat lemah di Amber. Sangat unbelievable, lack of proof, lack of evidence. Jadi kalau misalnya saya seorang dokter, terus habis itu saya diminta sama timnya Amber untuk jadi saksi ahli buat si Amber bilang bahwa Amber ini korban kekerasan. Itu kan kalau saksi ahli itu kan harus ngecek. Kalau aku bener-bener dokter yang bagus, bukan korup, bukan karena duit jadi mau ngomong apa saja, aku akan ngecek dan aku akan melihat bahwa si Amber ini nggak mengalami stres, nggak mengalami depresi dan segala macem kan, kalau memang ahli yang bagus gitu. Itulah kenapa menurutku saksi-saksinya si Amber kelihatan kayak konyol banget, it's like a joke. Itu gara-gara sulit banget untuk dibela gitu loh. Mau ngebela si AHA dari mana gitu. Jadi orang-orang yang dibayar dia juga ya kayaknya asal mau duitnya. Contohnya kayak pengamat film yang diambil dia, aduh itu semua jadi lelucon banget itu di medsos, karena dia bilang AHA ini sama levelnya dengan Gal Gadot dan Zendaya. Kita semua tahu lah si Gal Gadot itu siapa yang main Wonder Woman, sementara AHA tuh kita nggak pernah tahu. Zendaya juga kita pasti tahu ya, anak-anak milenial pasti tahu siapa artis cantik ini gitu. Dan gara-gara JD ini melakukan pencemaran nama baik, defaming si AHA, namanya dia turun sehingga banyak PH-PH nggak mau lagi mempekerjakan si AHA. Ini kan konyol gitu, nggak masuk akal. Untuk mengcounter, pihak JD juga membawa saksi ahli berupa pengamat film, dan ini nggak asal ngomong. Bagus banget deh, pokoknya kalau nontonin itu tuh seru gitu. Saksi ahlinya si JD ini bagus, kita langsung nangkep bahasanya, walaupun mereka hebat ya, profesor segala macem, bahasanya itu bahasa orang biasa gitu. Jadi menjelaskan dengan baik. Contohnya si pengamat film ini, dia bilang bahwa kenapa si AHA dikurangi perannya di Aquaman. 1, karena memang tidak ada chemistry sama Jason Momoa. 2, karena setelah melakukan penelitian, dia memang kurang terkenal dibandingin aktor-aktor lain, makanya dia tidak dipekerjakan. Kayak gitulah gitu. Lalu saksi expert lainnya yang satunya lagi yang dibawa sama AHA ya, dia adalah seorang psikolog ya kalau tidak salah. Namanya Dr. Spiegel. Itu
itu sudah kombatif gitu. Kombatif itu apa ya? Sudah kayak mau ngelawan siapa saja yang nggak sesuai sama dia gitu. Jadi dia bisa baik sekali sama timnya AHA, tapi pas di cross examination sama timnya JD, dia jadi sangat-sangat kombatif apa ya? Sangat-sangat ngelawan gitu. Terus cuma ditanya baik-baik aja, apa? Kamu punya bukti apa? Nggak bisa kayak gitu, kamu gini gitu. Jadi pokoknya malah ngajak berantem, bikin panas, gaslighting banget lah gitu. Do I have to answer that question, Your Honor? You have to answer questions. Yes, sir. Jadi orang sampai geleng-geleng ini si AHA pertama ngambil tim pengacaranya dari mana. Banyak komen-komen bilang ini ngambilnya dari Craigslist nih. Tapi aku nggak mau nyalahin pengacaranya AHA, menurutku baik-baik saja. Cuma memang kliennya mereka itu memang sulit dibela gitu karena kurangnya bukti dan segala macam. Jadi mereka ikut kebawa jadi sangat konyol karena kayak misalnya kalian ngebela orang yang sudah terbukti ngebunuh 7 orang gitu. Mau ngebela kayak apapun jadi kelihatan konyol kan gitu. Akan sangat bagus jika kasusnya ini dijadikan film ya. Aku simpati terhadap kedua-duanya, biar bagaimana mereka manusia juga ya. Kita nggak boleh terlalu memihak sana sini, kita nggak pernah tahu yang mana yang benar juga kan. Kita cuma dilihatin dari fakta itu. Tapi intinya cukup menghibur. Semoga mereka baik-baik saja dan bisa move on. Tapi nggak ada salahnya juga kan. Jadi ide sebuah film gitu. Kalau ini difilmkan sebuah drama, ini akan it will be really good to watch gitu kan. But what was happening behind closed doors was quite different from what Ms. Heard presented to the world. The exact opposite, in fact. There is an abuser in this courtroom, but it is not Mr. Depp. And there is a victim of domestic abuse in this courtroom, but it is not Ms. Heard. Ms. Heard walked into court and filed a false report of domestic abuse against her husband of 15 months, Johnny Depp. The scene was a setup. She tipped off the paparazzi so they would be waiting. They knew exactly where she would pause, which side of her face to photograph. And the photos captured what she wanted them to see, the image of a battered woman. What the paparazzi did not know is that the dark mark on her face mysteriously appeared 6 days after last seeing Mr. Depp. It was a lie. She knew it, Mr. Depp knew it, and the multiple witnesses you heard from who saw her that week of May 21st, 2016 also knew it. But the world only saw what she wanted them to see. In Mr. Depp's world, you don't leave Mr. Depp. And if you do, he will start a campaign of global humiliation against you. A smear campaign that lasts to this very day. He will do everything he can to destroy your life, to destroy your career. That is what they're saying, ladies and gentlemen. And that's what they're trying to get you, the jury, to be an accomplice to. But it's not surprising, because Mr. Depp cannot and will not take responsibility for his own actions. It's always someone else's fault. Perhatian, saat video ini diedit, verdict dari juri sudah keluar guys. Jadi sekalian aja ya, aku akan tempel beberapa footage dari closing argument dan hasil verdictnya. Lengkap dengan terjemahannya. Intinya, jurinya rupanya setuju sama khalayak ramai bahwa Amber Heard terbukti bersalah dan merusak nama baik JD. Serta Amber Heard tidak terbukti secara sah sebagai korban KDRT selama menikah dengan Johnny Depp. Lalu beberapa hari kemudian pengacaranya Amber Heard yaitu Ellen Brederhoff muncul di talk show sebuah media bilang bahwa ini kemunduran besar bagi wanita korban kekerasan rumah tangga. Dia menyalahkan juri yang gak netral, menyalahkan Johnny Depp yang punya pengaruh besar dan memanipulasi persidangan, lalu menyalahkan pengacara Johnny Depp yang menanamkan ide bahwa kekerasan rumah tangga gak bisa terjadi alias hoax jika tidak ada bukti foto. Intinya, semua elemen, semua orang, semua pihak dia salahkan kecuali dirinya dan kliennya. Sounds familiar? Kayak siapa? Terus terang aja, aku juga kesel karena nih orang gaslit banget dan sepertinya
Kasus ini masih jauh dari selesai karena baru-baru ini update terbaru adalah Amber Heard mengajukan appeal alias naik banding. Gimana menurut kalian guys? Nontonin orang stres ke trigger stres juga gak sih? Do you find that Mr. Depp has proven all the elements of defamation? Answer, yes. Has Mr. Depp proven by a greater weight of the evidence that question, the statement was made or published by Ms. Heard? Answer, yes. Question, the statement was about Mr. Depp. Answer, yes. Oke lah, itu aja dari aku. Menurut kalian yang paling lucu apa? Komen di bawah ya. Terima kasih guys atas dukungannya kalian terhadap channelku, dan semoga kalian menyukai hasil liputanku ini. Sampai ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Dadah.